Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Riza Nur Mu'afifah. Saya dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam kelas B di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Administrasi dan Manajemen Kurikulum. Di sini saya mengambil tema tentang manajemen kurikulum pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam isi pendahuluan ini terdapat tentang pemikiran perlunya manajemen kurikulum terpadu di pondok pesantren dipandang sebagai kebutuhan agar dapat bertahan di tengah-tengah persaingan dan globalisasi, serta sebagai landasan untuk perkembangan di masa yang akan datang. Pesantren diproyeksikan menjadi model lembaga pendidikan yang mengasah sikap sosial dan mental peserta didik dalam model pembelajaran yang unik dan berkarakter dengan watak kesederhanaannya. Pesantren juga mampu melahirkan sosok lulusan yang siap berkiprah dan tahan uji menghadapi tantangan godaan yang merintai perjuangannya menegakkan nilai keagamaan dan keilmuannya. Kitab Kuning merupakan karya tulis ilmiah atau sastra yang berbahasa Arab dan ditulis oleh para ulama Islam sekitar abad pertengahan. Penanaman Kitab Kuning tersebut karena memang kitab-kitab itu tertulis di atas kertas kuning, meskipun sekarang sudah banyak penulisan kitab di atas kertas putih dan sering diistilahkan sebagai kitab kuning atau klasik. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya memiliki pendekatan pembelajaran yang akan memungkinkan peserta didik baik secara individual atau kelompok yang aktif menggali, mencari, dan menemukan konsep atau prinsip secara holistik dan autentik. Sejarah menjelaskan bahwa ulama Indonesia juga ikut andil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan agama dengan membuat karya Kitab Kuning yang sampai sekarang masih dikaji di pondok pesantren di Indonesia, bahkan di belahan negara lain seperti Jazirah Arabia. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang kajian teori. Kajian teori ini terdiri dari manajemen kurikulum pendidikan dan pengertian Kitab Kuning. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum pendidik pesantren. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komprehensif, sistematik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapainya kurikulum. Manajemen kurikulum pada lembaga pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Kegiatan kurikulum pada lembaga pendidikan lebih menekankan pada implementasi dan referensi antara kurikulum nasional, kebutuhan lingkungan sosial, dan dunia kerja serta kondisi sekolah yang bersangkutan. Kurikulum pesantren merupakan bagian yang sangat penting dalam eksistensi pendidikan pesantren. Dalam studi ini digunakan dua teori yang dianggap sesuai dengan dijadikan kerangka teori, yaitu teori integrated kurikulum dan teori komparatif. Teori integrated kurikulum adalah kurikulum terpadu dari Nasution adalah mengintegrasikan bahan pelajaran dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang pengertian Kitab Kuning. Kitab Kuning merupakan sebuah karya tulis yang ditulis oleh para sarjana Islam di sekitar abad pertengahan ataupun sering disebut juga dengan kitab kuno atau klasik. Kitab Kuning adalah kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu. Secara harfiah,
Kitab kuning adalah sebagai buku atau kitab yang dicatat dengan mempergunakan kertas yang berwarna kuning. Sedangkan menurut pengertian istilah, kitab kuning adalah kitab atau buku berbahasa Arab yang membahas ilmu pengetahuan agama Islam seperti fikih, ulumul fikih, tauhid, akhlak, tasyawuf, Al-Quran dan Yaumul Quran, hadis dan Yaumul Hadis, dan sebagainya yang ditulis oleh ulama-ulama salaf dan digunakan sebagai bahan pengajaran utama di pondok pesantren. Selanjutnya yaitu tentang metode. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Pondok Pesantren Al-Barokah merupakan salah satu pondok pesantren salafiyah yang mengkaji kitab-kitab kuning. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang ilmiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, yaitu dengan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan, yaitu dengan aktivitas mencatat suatu gejala atau peristiwa dengan bantuan alat atau instrumen untuk merekam atau mencatat. Selanjutnya yaitu hasilnya. Hasilnya ini terdiri dari manajemen kurikulum, kitab kuning, dan pondok pesantren. Manajemen kurikulum. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan peraturan, serta mempergunakan atau mengikut sertakan semua potensi yang ada baik personal maupun material secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komprehensif, sistematik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapainya kurikulum. Manajemen kurikulum ini pada lembaga pendidikan mencakup tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya yaitu kitab kuning. Kitab kuning ataupun ilmu-ilmu agama merupakan suatu kesatuan dengan dunia pesantren, sehingga setiap pesantren ada pembelajaran mengenai kitab-kitab klasik yang sering disebut dengan kitab kuning atau kitab klasik. Studi hadis. Hasil studi menunjukkan bahwa kitab kuning yang dikaji di Pondok Pesantren Al-Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo meliputi hadis, fikih, tafsir, nahwu, akhlak, dan lain sebagainya. Tujuan mempelajari kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah adalah santri bisa memahami arti dan makna kitab kuning tersebut dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam kitab yang dipelajari di Pondok Pesantren Al-Barokah dalam bentuk kelas adalah Alfiyah, Fathul Qorib, Ta'limut Ta'alim, Bulughul Maram, Tafsir, Imriti, Iqlal, Minhajul Abidin, dan lain-lain. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode tanya jawab, metode klasikal, metode Bandungan, dan metode Sorogan. Pondok Pesantren Al-Barokah menerapkan beberapa metode yang digunakan pondok salaf yang mengajarkan kitab-kitab kuning seperti Sorogan, Petonan, dan Bandungan. Tetapi terkait dengan penerapan metode pada kegiatan pembelajaran kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Barokah, para ustadz atau ustazah terlebih dahulu menyesuaikan metode yang akan digunakan dengan mata pembelajaran yang diajarkan. Adapun tujuan dari pembelajaran kitab
kuning yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah dan lembaga pendidikan Islam lainnya juga di kalangan masyarakat menjadikan santri yang memiliki prestasi belajar kitab kuning yang mendalami kajian kitab kuning lainnya supaya santri mengokohkan prinsip Islam dan meneguhkan iman agar tidak dapat dengan keadaan dunia yang diduduki oleh teknologi dan kebiasaan modern lainnya yang merusak moral dan budi pekerti para penerus. Itu kesimpulan. Dalam manajemen kurikulum kitab kuning di pondok pesantren, sangatlah penting bagi santri agar untuk mewujudkan santri yang kreatif dan dapat mengerti berbagai ilmu agama. Pondok pesantren memiliki manajemen kurikulum yang baik akan mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para kiai untuk menjadikan seorang santri yang tekun belajar kitab kuning dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penyampaian kitab kuning di Pondok Pesantren Al Barokah pada umumnya yaitu menggunakan metode serogan, bandongan, dan weton. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.